Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira sudah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikut Ikut senang senang. ketemu di sini, Iya, ketemu dalam keadaan sehat. Itu sangat luar alhamdulillah, biasa nikmat yang alhamdulillah, diberikan sama Allah begitu alhamdulillah. ya, Sadah ya. Iya, semoga Baik, kita pandai mensyukurinya. Iya, amin. Ya, ini tentang penawar kolbun, penawar hati ya, iya, Sadah ya, iya. yang sakit. Saya persilakan sebelum Ustazah memberikan mukadimah ya, saya ajak mendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk bertanya langsung dengan Ustazah begitu. Anda bisa telepon di 4958850 buat yang mau nanya lewat telepon, buat yang mau nanya lewat WA juga monggo di 081555600915 karena biasanya ada yang malu-malu untuk gabung lewat telepon gitu ya. Ustazah lebih nyaman atau lebih enak ngobrol lewat WA, nanya lewat WA gitu, nggak masalah ya Ustazah ya. Oke, Monggo, baik. oke. Monggo silakan Ustazah mukadimahnya. Ya, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah di Selasa 28 September 2021 bertepatan dengan 21 Safar 1443 Hijriah. Semoga saja apa yang kita terima dari Allah, terutama nikmat iman, indahnya berislam, dan semoga diparingi sehat semuanya para pendengar sekalian. Kalau toh ada yang sakit, semoga itu menjadi penawar dosa atau penghapus dosa-dosa kita, insya Allah, amin, Allahumma amin. Dengan segala nikmat ini jangan sampai lupa kita bersyukur padanya dengan terus mengisi kalbu kita dengan takarub kepadanya dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira. Insya Allah nanti akan bisa berakhir husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insya Allah sampai dengan kita-kita ini yang senantiasa berusaha istiqomah untuk menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh kita ini kan terdiri dari jiwa dan raga. Maka tidak hanya raga saja yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan sebagainya. Tetapi jiwa kita juga membutuhkan santapan dan nutrisi. Nah, karena itulah ini bisa didapatkan kalau itu bisa melakukan amalan-amalan hati yang bisa menjernihkan jiwa dan menyegarkan amal ibadah. Perlu kita ketahui para pendengar sekalian, hati itu ada 4, yaitu hati yang bersih, yang dalamnya bercahaya, bersinar, dan itulah hati orang-orang yang beriman. Dan lagi hati yang tertutup, itu hatinya orang yang kafir, ya. Sedangkan ada lagi hati yang terbalik, yaitu hatinya orang yang munafik. Ada lagi satu lagi, yaitu hati yang terdapat dua-duanya, yaitu satu bisa menariknya kepada iman, tapi satu lagi kepada kemunafikan. Dialah yang mencampur adukkan antara yang hak dan batil, antara amal soleh dengan perbuatan buruk. Karena itulah para pendengar sekalian, diharapkan senantiasa kita ini mempunyai hati yang bersih, sehingga tumbuh dengan baik dan sempurna, yang akan bisa mengajak pemiliknya melaksanakan perbuatan yang baik.
Karena apa? Kalau hati yang kotor, yang penuh dengan noda-noda dosa, maka hawa nafsunya selalu mengajaknya pada perbuatan jelek. Dan keputusan hati itu akan selalu diikuti oleh raganya ini. Nah, hati kan kotor ini lama-lama ya akan menjadi penyakit, dan penyakit hati inilah yang merusak ya amal soleh, sehingga nanti kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kita tidak berharap sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tawarkan, atau bagaimana kita menjadi penawar kolbu yang sakit itu, ya, supaya tidak sakit, tidak mengeras, akhirnya jauh dari tuntunan Allah. Sampai tadi ditambah-tambah oleh Allah, fazadahumullahu marada, tambah nemen sakitnya ya, sehingga mendapatkan adab yang pedih, naudzubillah min dzalik. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sungguh akan merasa menyesal, kemudian merasa sangat-sangat berdosa, dan kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hati sudah mulai ada lunak, dalam artian ingin menjadi sembuh penyakitnya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan hati yang sakit itu, atau kolbu yang sakit itu, adalah tidak putus dan tidak lupa membaca serta menyimak Al-Quran. Karena di sinilah betul-betul penawar itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau bisa sudah seperti itu, sudah ada chip yang tersambung ya, maka setiap kali ada hal yang salah, yang khilaf, itu sampai-sampai bisa diikuti air mata karena khauf, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ikuti berikutnya bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan hatinya mulai ada perbaikan ya. Jadi apa saja yang kita rasakan, kita lihat penciptaan Allah, terutama dalam tubuh kita, penciptaan langit dan bumi, alam sekitar, bahkan apa saja yang kita lihat merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita rasakan sambil kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh apa yang diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Nah, maka untuk terus mengobati hati yang sakit ini, tidak henti-hentinya juga mencari, mempelajari, memperdalam ilmu agama. Sehingga dengan membaca kisah, kemudian juga tarikh, terutama tentang kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, akan menghasilkan rasa takut, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadikan keimanan bertambah-tambah. Apalagi kalau kemudian terbaca ataupun mendengarkan, bahkan membaca sendiri bacaan Al-Quran itu menjadi wajilat qulubuhum, menjadi bergetar hatinya, dan kemudian bertambah keimanannya disebabkan karena memang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terus dilakukan amal-amal soleh, diperbanyak terus
dengan beberapa bentuk ya, atau bisa kemudian mengistiqomahkan salat berjamaah di masjid ya, dan tidak pernah merasa bosan dan mudah capek, kemudian kesel dan sebagainya. Tidak ada rasa payah untuk membaca Al-Quran, payah untuk beribadah, payah untuk bersedekah ya. Dan kalau sudah ada perasaan hal-hal yang kemudian enggan untuk melaksanakan ibadah, nah itu berarti sudah mulai ada penyakit di dalam hatinya ya. Sehingga para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan terus mengingat apa-apa yang belum dilakukan, dan juga termasuk bagaimana hati ini bisa banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian ini akan bisa memperhalus perasaan atau kolbu kita. Karena apa? Rasulullah menyampaikan, perbanyaklah mengingat penebas segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Maka dengan mengingat ini, ya, yang banyak kita lihat, orang tiba-tiba dalam keadaan senang, berbahagia, bahkan ada yang lagi ngedance begitu, Allah juga mengambilnya. Bahkan yang pernah viral juga, seorang dalang yang kondang saat dia memainkan ceritanya, toh Allah mengambil dengan cepat seseorang itu. Dengan melihat hal-hal semacam ini, kemudian hati kita menjadi tersentuh bagaimana kita punya persiapan diri kita, hati kita ini untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaitan dengan terus merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa juga mengagungkan apapun yang ada di dalam diri kita, di depan kita, di samping kita, adalah untuk menjadikan kita lebih dekat bagaimana bisa berbuat kebaikan. Dan itulah yang tidak boleh putus adalah jangan sampai kita ini terlalu banyak berangan-angan atau terlalu muluk ya dalam perkara keduniawian. Ingin menjangkau seolah-olah sudah tertata, nanti saya seperti ini akan jadi ini dan ini. Tetapi persiapan untuk kehidupan yang lebih kekal di akhirat kita abaikan ya. Boleh saja kemudian ingin menjadi kehidupan yang lebih baik, tetapi semuanya itu tidak boleh kemudian melepaskan persiapan kita untuk kehidupan yang lebih kekal. Karena itulah dengan banyak melakukan ibadah hati, termasuk juga menghitung-hitung diri sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, maka insya Allah hati ini, noda-noda itu akan menjadi sebuah sinar yang bisa memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Jadi jangan sampai ibadah kita ini betul-betul tergilas, tertutup oleh kerja yang hanya untuk meraih keuntungan dunia, tanpa memperdulikan nutrisi atau obat penawar hati kita, yang itu kemudian akan menjadi keras karena cintanya kepada dunia. Sampai-sampai kadang-kadang anak istri pun diabaikan dengan alasan bahwa ini adalah untuk keluarga, ini adalah untuk anak-anak, ya. Tetapi kemudian kedekatan
diri kita kepada Allah dan ibadah kita terabaikan. Padahal kalau Allah mengendaki apa saja yang kita raih itu tadi, tanpa kemudian menyertakan bahwa ini adalah kuasa Allah, sungguh mudah saja Allah menghancurkan. Dan kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, tidak lain adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak dari semua penawar tidak lain adalah senantiasa mohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati ini menjauh, hati yang senantiasa bolak-balik, istilahnya berbolak-balik tak tentu arah ini, maka kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku senantiasa dalam ajaran-Mu. Sambil terus diikuti dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Jangan sampai sudah mendapatkan petunjuk kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh akan menjadi rugi dan sia-sia belaka. Betul-betul ini jangan sampai lupa kita membacanya. Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Maka karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi rahmat. Maka semoga ini menjadi nutrisi kita pagi hari ini, agar tidak ada noda-noda yang mengkotori kalbu kita, sehingga bisa menjadi jernih dan kemudian bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap bersemangat beribadah dan kita di akhir hayat kita bisa husnul khotimah, tidak termasuk orang-orang yang sia-sia ataupun orang-orang yang merugi. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Gitu Mbak Mirta.